Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 103 sampai 104. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum amanu. Kita berhenti sebentar. Di sini ada nun bertasydid, maka kita mendengungkannya atau kita membacanya dengan disertai dengungan. Annahum, anna. Jadi untuk nun bertasydid ini kita mendengungkannya 100%. Jadi tidak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah jadinya nanti samar. Anna itu samar-samar. Maka kita dengungkan 100% di rongga hidung kita selama 2 harokat. Ya, tahu panjangnya itu 2 harokat. Kalau tidak dipanjangkan, sebenarnya bukan memanjangkan karena ini bukan huruf yang ada tanda panjangnya. Hanya kita memberi jeda 2 harokat, 2 ketukan agar dengungan kita itu sempurna. Jadi anna seperti itu. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu hamzah, kita membacanya dengan jelas ya. Tandanya, salah satu tandanya adalah dibacanya dengan jelas. Huruf mimnya ini untuk sukunnya tertulis. Tanda sukun di atasnya huruf mim ini tertulis. Maka huruf mimnya ini dibaca dengan jelas. Kalau tidak tertulis, maka ada 2 kemungkinan. Pertama dibaca dengan dengungan, yang kedua dibaca dengan samar. Nah, karena ini tertulis dibaca dengan jelas. Annahum amanu, hum a. Jadi tidak ada dengung atau samar sama sekali. Kita lanjutkan. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair. Di sini ada, nah ini perlu dijelaskan juga ini. Perhatikan, ada wattaqau ya, setelahnya waw sukun ini ada alif. Alif ini seakan-akan sebagai panjang, tanda panjang ya. Alif ini sebagai tanda panjang. Hanya tanda panjangnya ini sudah diberi di atasnya bulatan kecil sehingga tidak menjadi panjang lagi. Jadi tetap dibaca wattaqau lamatsubah. Jadi qaula. Jadi tidak ada panjang sudah. Karena di atasnya alif ada bulatan kecil. Tanda bulatan kecil. Sama seperti ini kanu. Jadi panjangnya tetap 2 harokat. Karena di sini ada waw. Alifnya ini ya tidak dianggap panjangnya sudah tidak ada lagi karena di atasnya huruf alif ini ada bulatan kecil yang seperti ini. Itu maksudnya. Wattaqau lamathubatum min. Nah, di sini ada tanwin ya, dhammatain bertemu dengan huruf mim, maka kita memasukkan tanwin ini kepada huruf mim. Itu kalau kita melanjutkan ke mim ya. Kalau kita tidak melanjutkan maka berhenti di sini menjadi ha ini. Lamatsubah, misalkan kita berhenti akan menjadi ha. Jadi tanwin atau dhammatainnya sudah tidak terbaca. Maka berhentinya nanti di huruf ha. Jadi tak bulat ya, tak yang berbentuk bulat ini menjadi huruf ha ketika berhenti. Ketika dilanjutkan maka tak ini menjadi seperti semula, huruf tak semula. Kemudian tanwinnya dimasukkan kepada huruf mim menjadi lamatsubatum min, dimasukkan kemudian didengungkan. Jangan lupa dengungannya. Kalau sekedar masuk tapi tidak dengung maka itu salah. Contoh
Lamatsubatum min, tum min kan nggak ada dengungan, kalaupun ada sedikit sekali. Jadi kita ingin yang sempurna karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Jadi kita berusaha sekuat tenaga agar ibadah kita ini sempurna. Ya, tidak main-main membaca Quran itu. Sama seperti sholat, gitu. Puasa, zakat, haji, semua adalah ibadah. Kita ingin memberikan yang terbaik sesuai kemampuan. Lamatsubatum min indillah. Nun sukun bertemu ain, kita baca dengan jelas. Min jelas itu artinya nggak ada dengung, nggak ada samar. Nah di sini nun sukun bertemu dal, kita baca dengan samar. Barulah di sini samar. Samar itu artinya apa? Artinya antara dengung dan jelas. Ya, tidak dengung 100% seperti yang ini. Ini kan 100% dengungannya. Atau seperti ini, annahum. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang dibaca dengan samar itu min itu jangan sampai 100% karena itu bukan dengung 100%. Tapi antara jelas dan dengung. Kalau dia dibaca jelas min indi, nggak ada dengung sama sekali, indi. Kalau dibaca dengung 100% min ini di rongga hidung kita berdengung seperti dengungannya yang 100%-nya ya seperti itu. Maka tidak boleh, kita samarkan sekarang. Kita kurangi dengungannya, kita kurangi jelasnya sehingga menjadi samar. Min indillahi khair. Untuk yang kata khair ini ya, ketika kita berhenti maka kita panjangkan sampai 6 harokat. Min indillahi khair. Jadi 6 harokat. Ketika kita menggabungkan maka 6 harokatnya tidak ada dan tidak ada harokat panjang sama sekali. Contoh, min indillahi khairul law kanu. Jadi panjangnya sudah tidak ada, berganti dengan hukum baru. Apa itu hukum barunya? Tanwin atau dhammatain bertemu dengan huruf lam. Nah, sekali lagi diulangi, kalau kita berhenti 6 harokat, kalau kita lanjut akan menjadi hukum tanwin bertemu lam. Kalau tanwin bertemu lam, maka nanti dimasukkan nih tanwinnya kepada huruf lam sebagaimana dimasukkannya tanwin kepada huruf mim. Terus bedanya apa? Tanwin masuk lam dengan tanwin masuk mim. Kalau yang tanwin masuk mim tadi itu dengan dengungan. Kalau ini nggak ada dengungan, jadi khairullah, rulla kan dimasukkan itu dan nggak ada dengungan. Kalau ini kan ada ini, tummi ada dengungannya. Ini nggak ada, ini nggak boleh dimasukkan, nggak boleh ada dengungan. Khairul law kanu ya'lamun. Jadi di sini ada tanda short lam kemudian alif yang berbentuk ya ini. Nah, short lam yang seperti ini menandakan kita boleh berhenti. Contoh, min indillahi khair. Berhenti, lanjutnya langsung dari sini. Lau kanu ya'lamun. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah yang lebih dianjurkan. Min indillahi khairul lau kanu ya'lamun. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada harokat bendera. Jadi kita panjangkan 4 sampai 5 harokat. Ya ayyuha. Jadi panjang 4 sampai 5 harokat. Kemudian yang perlu ditekankan juga di sini ada huruf ya. Huruf ya ini artinya kita perhatikan ada tanda tasydidnya. Tanda tasydid ini menandakan kita harus menekan untuk hurufnya yang di atas yang ada tanda tasydidnya. Apa di sini hurufnya? Hurufnya ya. Berarti kita harus menekan ya. Ya ayyuha, ayyu. Jadi ditekan. Kenapa ini harus dijelaskan? Karena kalau nggak ditekan itu ya tidak sempurna nanti.
tidak sempurna. Bacaan kita nggak sempurna, ya bagaimana kita mengharapkan pahala yang sempurna kalau bacaan kita saja tidak disempurnakan, padahal kita tahu gitu loh. Jadi itulah pentingnya ilmu. Dengan ilmu maka pahala kita bisa sempurna. Jadi kalau ini dibaca tidak dengan tekanan atau dengan tekanan yang sangat tipis, akan menjadi seakan-akan nggak ada ya-nya nanti. Ya ayyuha kan nggak ada tekanannya, dikit sekali itu. Ayyuha, padahal huruf atau tanda tasydid yang di atasnya ini menandakan harus ditekan ini huruf. Ya ayyuhalladzina amanu, seperti itu. Jadi ini juga ada yang perlu dijelaskan ini. Ini alif, ada huruf H harokat fathah, kemudian ada alif. Ini menandakan panjang. Misalkan kita baca berhentinya di sini. Ya ayyuha. Nah, boleh nggak baca seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Dalam konteks apa kebolehannya? Dalam konteks ketika kita melanjutkan dari ayat sebelumnya kemudian tidak kuat, kita berhenti di ya ayyuha. Contoh, lau kanu ya'lamuna ya ayyuha, nggak kuat nafas misalkan, entah penyakit asma atau batuk bersin atau memang nggak kuat secara alami, ya kan? Maka kita berhenti di sini. Boleh apa nggak boleh? Kalau kita berhenti, maka haknya ini harokat atau panjangnya ini dua harokat. Ya ayyuha, berhenti. Kemudian kita mengulanginya lagi. Ya kan sudah ambil nafas ini, ya kan sudah ambil nafas. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang barusan dua harokat ketika digabung dengan alif lam di sini, digabung dengan alif lam, maka dua harokat ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada panjang sama sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, gak ada panjang sama sekali, langsung halla langsung. Sebagaimana yang tadi khairullah, kalau berhenti 6 harokat khair, kalau digabung nggak ada khairullah. Nah seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu. Misalkan tidak kuat, kita ulangi dari la taqulu. La taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Di sini yang perlu dijelaskan adalah ini wa qulu dzurna, ada nun sukun bertemu dengan dzur. Nah, tapi sebelum ini kita jelaskan ini dulu. Wa qulu. Nah, maka ketika kita membaca wakulu ini dua harokat sebagaimana yang ini ya ayyuha, dua harokat karena belum gabung kepada alif lam ini. Nah ini juga sama. Wakulu misalkan berhenti. La taqulu ra'ina wakulu. Lu-nya dua harokat karena gak gabung sama ini. Kalau digabungkan maka menghasilkan hukum baru. Apa itu? Di sini ada nun sukun, maka langsung wa qulun dzurna. Jadi tidak ada panjang sama sekali. Jadi jangan sampai yang panjang dua harokat kita panjangkan lagi setelah bertemu dengan nun ini. Nah, nggak boleh. Wa qulun lun, kan nggak boleh seperti itu. Apalagi di sini memang tidak ada tanda panjang. Nah, alif ini karena di atasnya ada ini tidak bisa, tetap dibaca langsung masuk kepada nun. Wa qulundu, lu langsung seperti itu, langsung kepada nun. Nah, kemudian di sini nun sukun bertemu dzot maka kita membacanya dengan samar. Wa qulundzurna, seperti itu. Kita ulangi lagi. Wa qulundzurna wasma'u.
Di sini ada tanda qaf lam sama alif kecil, alif yang bentuknya ya. Qaf lam ini berbeda dengan yang sebelumnya, yang khair ini. Kalau yang khair ini kita boleh berhenti, tapi lebih baik dilanjutkan. Contoh, min indillahi khair, law kanu ya'lamun. Itu boleh. Tapi lebih baik dilanjutkan. Bacaan yang setelahnya ini adalah dilanjutkan, itu yang lebih baik. Min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Jadi intinya kalau short lam ini berhenti boleh, tapi lebih baik dilanjutkan. Kalau yang qaf lam ini kebalikannya. Apa maksudnya kebalikannya? Disambung boleh, tapi lebih baik berhenti. Contoh yang sambung ya. Wa qulu dzurna wasma'u walil kafirin, dan seterusnya. Ini contoh yang disambung. Itu boleh kita menyambungkan, tapi dengan adanya tanda qaf lam ini kita lebih dianjurkan untuk berhenti di wasma'u. Contoh, wa qulu dzurna wasma'u, berhenti. Setelah nafas dilanjutkan. Walil kafirina adzabun alim. Nah, di sini ada tanwin bertemu hamzah, maka kita membacanya dengan jelas. Adzabun alim. Bun a. Jadi tidak ada dengung, enggak ada samar. Adzabun alim. Begitu. Baik, alhamdulillah di sini kita sudah menyelesaikan 2 ayat yang sebagaimana sebelum-sebelumnya. Sebelum kita tutup, kita baca lagi 2 ayat ini. Silahkan pemirsa ngaji Quran dimanapun Anda berada yang menyimak video ini, kita baca bersama-sama agar langsung praktek, sehingga kita bisa langsung mengetahui cara membaca yang benar sesuai dengan tajwid. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembelajaran pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat sebagai pondasi bagi kita untuk membaca dengan lancar. Jadi tujuan utama dari pembelajaran ini adalah membangun pondasi sekuat-kuatnya dalam membaca Al-Quran. Kalau pondasi kita kuat, maka bacaan kita insya Allah lancar. Di ayat berapapun, di surah atau juz manapun kita membaca, kita sudah pede karena kita sudah kuat pondasinya. Tapi kalau kita tidak kuat pondasinya, walaupun kita memiliki suara yang mendayu-dayu, dicengkok sana sini, pondasi tajwidnya tidak kuat, maka itu tidak dikatakan dengan lancar, nanti ada beberapa kesalahan yang
mungkin terlewati oleh orang tersebut. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran, yaitu orang yang mencintai Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, dan dimasukkan ke dalam surga berkat syafaat Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.